Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Laju. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan konsep esensial geografi. Sebelum masuk materi, teman-teman jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di bumi. Pusat kajian geografi adalah hubungan manusia dan lingkungannya. Geografi berasal dari kata geograpein, geo artinya bumi, grapein artinya deskripsi atau gambaran. Jadi, secara etimologi, geografi diartikan sebagai gambaran muka bumi. Dalam perkembangannya, objek ilmu geografi dibagi dua, yaitu objek material yang merupakan fenomena geosfer, yang dimana geo berarti bumi, sfer yang berarti lapisan. Yang menjadi materi geografi berupa atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer. Yang kedua ada objek formal yang merupakan cara pandang dan pendekatan di dalam pengkajian objek material geosfer. Selanjutnya ada aspek geografi. Ada dua aspek utama yang dipelajari dalam geografi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aspek fisik, yang merupakan fenomena geosfer yang berhubungan dengan keadaan alamiah, keadaan bentuk muka bumi, perairan, keadaan udara, potensi muka bumi, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua ada aspek sosial. Aspek sosial merupakan permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Aspek sosial pula meliputi aspek politis, antropologis, ekonomis, dan aspek yang berhubungan dengan kebudayaan atau pola hidup manusia. Selanjutnya ada pendekatan geografi. Dalam geografi modern yang dikenal dengan geografi terpadu atau integrated geografi digunakan 3 pendekatan. Ketiga pendekatan ini ada beberapa, yaitu yang pertama analisis keruangan, kelingkungan atau ekologi, dan kompleks wilayah. Yang pertama pendekatan keruangan yang merupakan ciri khas ilmu geografi, yang dimana analisis dalam sudut pandang keruangan ini dibagi 3 aspek, yaitu pendekatan topik, aktivitas, dan pendekatan regional. Yang kedua ada pendekatan kelingkungan yang berhubungan erat dengan pola hubungan aktivitas manusia terhadap alam beserta dampak yang ditimbulkannya. Yang ketiga ada kompleks kewilayahan yang dimana merupakan pendekatan yang spesifik dan menekankan adanya hubungan antar wilayah. Contohnya adalah perdagangan antar negara. Ini timbul karena perbedaan kebutuhan antar negara dan komoditas tersebut. Selanjutnya ada manfaat geografi. Mempelajari geografi memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama memberikan informasi tentang pemetaan daerah yang rawan bencana. Akses informasi yang terus berkembang harus dimanfaatkan untuk menciptakan teknologi yang mempermudah manusia. Maka dari itu orang-orang yang telah berkecimpung dalam ilmu geografi ini memanfaatkan akses informasi untuk membuat peta daerah rawan bencana. Hal ini bertujuan agar dana yang dikeluarkan pemerintah untuk pendanaan bencana benar-benar dipergunakan dengan semestinya. Nah, geografi memiliki peran penting dalam pemetaan daerah rawan bencana
melalui pengumpulan data yang berupa curah hujan maupun tipe tanah yang ada pada tiap daerah. Yang kedua, pemetaan potensi pertanian daerah. Adanya ilmu geografi, kita bisa mengetahui daerah di sektor pertanian. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan analisis kesesuaian lahan. Namun sebelum melakukan proses analisis, kita terlebih dahulu harus menggali informasi geografis seperti land slope, data jenis tanah, ketinggian yang sekiranya dibutuhkan, dan juga klimatologi. Setelah data tersebut sudah terkumpulkan, maka langkah selanjutnya dengan menerapkan teknik overlay peta land slope. Kemudian ketinggian tanah, klimatologi, serta tipe tanah yang akan dianalisis. Maka hasilnya akan menunjukkan apakah daerah yang kita analisis tadi memiliki potensi untuk mengembangkan sektor pertanian. Yang ketiga, memberikan informasi tentang potensi ekonomi daerah. Nah, sebagian dari ini mungkin bertanya-tanya, dari kita mungkin bertanya-tanya bagaimana cara potensi ekonomi dari ilmu geografi. Sebenarnya hal tersebut bisa diketahui dari adanya pemetaan pertanian dan perkebunan dari suatu daerah. Gambaran pertanian maupun perkebunan dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB pada setiap kabupaten. Dari informasi ini, maka kita akan menerima gambaran umum tentang posisi kabupaten di antara kabupaten lain, baik itu untuk kawasan yang maju maupun yang masih tertinggal. Yang keempat, untuk memberikan informasi tentang perubahan iklim. Geografi juga berperan dalam memberikan suatu informasi yang berkaitan dengan iklim maupun kondisi cuaca dari suatu daerah. Informasi tersebut bisa diperoleh dari data klimatologi di suatu daerah yang menentukan pengembangan hortikultural dan pertanian. Nah, data-data curah hujan yang terkumpul akan mengarahkan jenis pengembangan tanaman pertanian yang sesuai. Yang kelima, memberikan informasi tentang kepadatan penduduk. Melalui informasi kependudukan yang telah terdata, bidang geografi khususnya kepala daerah akan bisa mengukur seberapa besar jumlah usia produktif yang bisa diserap sebagai tenaga pekerja. Selain itu, informasi tersebut juga bisa memberikan gambaran usia lanjut dari para penduduk, apakah lebih tinggi dibanding dengan usia produktifnya. Adanya ilmu geografi dalam kehidupan manusia berfungsi untuk menghitung kepadatan penduduk yang ada dalam suatu daerah. Selanjutnya, geografi memberikan informasi tentang kondisi lingkungan. Dari data klimatologi yang telah tercatat sebelumnya, Anda bisa memperoleh informasi tentang lemiringan, lereng maupun tipe tanah dari suatu daerah. Informasi tersebut tentu saja akan sangat berguna untuk mengetahui tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi dari tahun ke tahun. Hal ini berguna bagi masyarakat untuk mengetahui ancaman kerusakan lingkungan yang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Maka dari itu, dengan adanya informasi ini tentu saja masyarakat bisa mengantisipasinya dengan melakukan tindakan pencegahan. Nah, selanjutnya ada konsep geografi. Berdasarkan adanya kesamaan dalam titik pandang kajian dan geografi, maka muncul konsep esensial. Konsep esensial ini akan mengungkapkan dan memberikan gambaran corak abstrak dari suatu fenomena yang dikaji dalam suatu ilmu.
Ada 10 konsep esensial dalam geografi. Yang pertama ada lokasi, yang dimana adalah letak yang berhubungan dengan tempat. Lokasi ini terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut yang berdasarkan letak lintang dan bujur, serta lokasi relatif berdasarkan letak geografis atau yang lainnya. Yang kedua ada jarak. Jarak antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Yang ketiga ada keterjangkauan, yang dimana kondisi medan, ketersediaan sarana transportasi dan komunikasi suatu wilayah. Yang keempat, pola adalah susunan, bentuk, dan persebaran fenomena. Yang kelima ada morfologi. Morfologi adalah bentuk lahan. Yang keenam ada aglomerasi, yang dimana persebaran cenderung mengelompok. Yang ketujuh, nilai kegunaan adalah nilai guna. Yang ke-8, interaksi adalah hubungan yang saling memengaruhi atau timbal balik. Yang ke-9 ada diferensiasi, yang dimana perbedaan suatu wilayah. Yang ke-10 keterkaitan ruang, yang dimana persebaran antar fenomena. Selanjutnya ada prinsip geografi. Prinsip suatu ilmu yang digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi antara lain adalah yang pertama, distribusi. Distribusi adalah persebaran fenomena geografi. Distribusi menyatakan suatu gejala atau fenomena yang tersebar secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi. Fenomena geografi yang bisa diteliti misalnya bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Prinsip ini bisa digunakan untuk mengungkapkan hubungan antara fenomena secara menyeluruh. Yang kedua ada interrelasi adalah pola hubungan atau keterkaitan antar fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Yang ketiga ada deskripsi, yang dimana penjelasan fenomena yang ada di bumi. Prinsip ini digunakan untuk menjelaskan lebih jauh tentang gejala-gejala di muka bumi yang dapat diamati. Persebaran dan hubungan dari gejala serta fenomena ini biasanya disajikan dalam bentuk grafik, data, maupun peta. Contoh dari prinsip deskripsi adalah penggambaran angka, yang dimana pengangguran pada suatu provinsi, grafik peta lempeng tektonik di dunia, peta wilayah lautan pada kawasan Timur Tengah, dan peta penggunaan tanah untuk menganalisis wilayah dan kesesuaian lokasi. Yang keempat ada korologi. Korologi ini adalah kondisi suatu wilayah atau perpaduan. Korologi merupakan prinsip geografi yang komprehensif karena memadukan prinsip-prinsip lainnya. Contoh penggunaan prinsip korologi adalah untuk mengetahui masalah suhu, diperlukan penelitian mengenai perbedaan suhu udara pada pedesaan dan perkotaan serta pengaruh banyaknya pepohonan di desa terhadap suhu udara di wilayah pedesaan dibanding pada perkotaan. Dari penjelasan ini, kita juga harus mengetahui bahwa Indonesia juga terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi Indonesia terbilang strategis karena berada di titik persilangan dua benua dan dua samudra. Hal tersebut membawa banyak dampak positif bagi Indonesia, seperti adanya musim kemarau dan musim penghujan, menjadi negara agraris, memiliki tanah yang subur, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa geografi merupakan hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang pada bumi sehingga letak suatu wilayah yang ada pada bumi dapat ditentukan
Letak geografis adalah posisi suatu wilayah atau daerah yang mengacu pada lokasi dan bentuk permukaan bumi. Letak geografis yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi objek-objek kecil sampai objek yang besar, seperti letak suatu jalan hingga suatu wilayah. Letak geografis juga bergantung pada kondisi suatu wilayah yang menjadi objek. Letak geografis juga dimanfaatkan untuk menentukan posisi suatu negara, termasuk Indonesia. Serta pentingnya untuk mempelajari ilmu geografi ini, apalagi untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian dari saya, apabila terdapat kesalahan pada penjelasan ini, mohon dimaafkan dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.